Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sekejap, suasana berubah. Dari balik kios, gang sempit, dan kendaraan warga, puluhan prajurit TNI muncul serentak. Serangan mendadak yang rapi dan terkoordinasi. Preman-preman kaget. Beberapa mencoba kabur, tapi semua jalur sudah terkunci. Warga menyaksikan dengan takjub. Ada yang bersorak, ada yang menangis lega. Dadan sempat berlari, mencoba melompat pagar belakang pasar. Tapi Sersan Raffi lebih cepat, menjatuhkannya dengan teknik kuncian militer. Bagas menghampiri, berdiri tegak di tengah kerumunan. "Saya Kapten Bagas," ucapnya lantang. "Pasar ini milik rakyat, bukan preman." Sambutan tepuk tangan dan sorak warga menggelegar, mengalahkan suara motor dan hiruk-pikuk pasar. Hari itu, pasar Cikuray berubah. Berita tentang penangkapan Dadan menyebar cepat. Video penyergapan dan pidato Kapten Bagas viral di media sosial. Warga dari berbagai pelosok Garut memuji keberanian TNI. Namun di tengah pujian itu, Bagas tetap waspada. Ia tahu, seringkali musuh yang sesungguhnya tidak terlihat di permukaan. Kekhawatiran itu terbukti malam harinya. Sebuah laporan mendesak masuk ke pos jaga Kodim. Truk tahanan yang mengangkut Dadan dan anak buahnya mogok di jalan sempit menuju Polres. Dalam kekacauan singkat itu, Dadan berhasil melarikan diri. Ia dijemput oleh dua pria bertopeng, menaiki motor trail tanpa plat nomor, dan menghilang ke arah perkebunan karet. Bagas berdiri memandangi lokasi pelarian, rahangnya mengeras. Dia tak mungkin bergerak sendiri. "Ada yang mengatur ini," katanya pada Sersan Raffi. Penyelidikan mendalam pun dimulai. Tim intelijen menggali lebih dalam jejak keuangan Dadan, hingga ditemukan fakta mengejutkan. Kelompoknya hanyalah lapisan terluar dari jaringan premanisme lintas kota. Dari data transaksi, terlihat aliran dana menuju beberapa titik di luar Garut, ke Tasikmalaya, Bandung, bahkan Cirebon. Beberapa nama yang tercatat bukan hanya preman jalanan, tapi juga pengusaha parkir, calo proyek, hingga oknum aparat sipil. "Kita sudah beri mereka kesempatan untuk berubah," kata Bagas dalam rapat internal. "Kalau mereka masih memilih jalan kotor, kita bersihkan sampai ke akarnya." Tak ada sorak, hanya anggukan dan kesadaran bahwa perang ini baru dimulai. Di luar, hujan mulai turun. Seolah menandai babak baru. Bukan hanya melawan preman di pasar, tapi melawan sistem yang menyembunyikan wajahnya di balik kekuasaan. Pagi itu langit Garut tampak mendung, seakan ikut membaca gelombang ketegangan yang mengalir di antara lorong pusat grosir terbesar di kota. Ratusan personel TNI berseragam lengkap menyebar diam-diam di antara toko-toko tekstil, alat rumah tangga, dan lapak-lapak makanan. Operasi besar-besaran digelar. Ini bukan lagi sekadar penertiban pasar. Ini penggempuran jantung jaringan premanisme. Kapten Bagas berdiri di atas balkon parkir lantai 2, meninjau situasi lewat teropong kecil. Di bawah, Dadan, yang kembali muncul setelah pelarian dramatisnya, berdiri bersama puluhan anak buah, bersenjata besi, kayu, bahkan rantai baja. Mereka tahu TNI akan datang. Dan kali ini, mereka tidak berniat kabur. Mereka siap bertempur. Dari pengeras suara, terdengar seruan tegas. "Ini wilayah rakyat. Bubarkan diri atau kami ambil tindakan." Namun Dadan hanya tertawa sinis. "Kalau mereka pikir kita takut, mereka salah besar," serunya. Benturan pun tak terhindarkan. Teriakan dan suara benturan menggema. Kapten Bagas terjun langsung ke lapangan, bergerak di antara kekacauan dengan efisiensi militer. Ia akhirnya berhadapan langsung dengan Dadan di tengah deretan mobil box. Dadan menyerang brutal dengan rantai yang diayunkan liar, membuat suara gemeretak mengiris udara. Bagas bertahan menggunakan tongkat miliknya, menangkis dengan presisi. Pertarungan berlangsung sengit, dua tubuh besar saling menyerang di antara debu dan teriakan. Akhirnya, dengan tendangan berputar penuh tenaga,
Bagas menghantam dada Dadan, membuat tubuh preman itu terhempas ke kap mobil hingga kacanya pecah. Preman-preman lain mulai menyerah satu persatu. Di sebuah mobil box, ditemukan tumpukan uang tunai, pungli hasil penindasan bertahun-tahun. Warga yang menonton dari balik pagar menangis haru. Akhirnya, ada yang peduli, bisik seorang ibu pedagang sambil memeluk anaknya. Hari itu, Pusat Grosir Garut bukan hanya jadi saksi pertempuran, tapi juga permulaan dari pembebasan. Sedikit demi sedikit, cengkeraman preman mulai runtuh. Sebulan telah berlalu sejak operasi besar di Pusat Grosir Garut. Suasana kota mulai berubah. Jalanan lebih tertib, pasar lebih aman, dan para pedagang kecil bisa bekerja tanpa ketakutan. Parkir kini dikelola secara resmi oleh koperasi warga, bukan lagi preman dengan rantai di tangan. Senyum mulai kembali ke wajah-wajah yang dulu lesu karena ketakutan. Kapten Bagas duduk di warung pojok pasar, ditemani secangkir kopi dan Sersan Raffi di seberangnya. Ia mengenakan pakaian santai, tak lagi menyandang senjata atau tongkat teh, tapi matanya tetap awas. Pikirannya masih waspada. "Kamu yakin mereka kapok?" tanya Raffi sambil mengaduk kopi. Bagas menggeleng. "Preman bisa diganti. Sistem bisa tumbuh lagi kalau akarnya belum dicabut." Dari penyelidikan lebih lanjut, ditemukan sebuah flash disk di dalam dashboard mobil box yang mereka sita saat operasi. Isinya bukan hanya catatan keuangan, tapi rekaman transaksi dan bukti aliran dana dari Garut ke berbagai kota. Uang pungli disalurkan ke beberapa rekening milik pengusaha, broker proyek, bahkan oknum pejabat. Bagas menyerahkan semua data itu ke unit cyber TNI dan pihak BAN. Beberapa rekening dibekukan, penyelidikan diperluas. Ini bukan sekadar urusan lapangan. Ini soal ekonomi gelap yang menyandera hak masyarakat. Di tengah segala kesibukan itu, Kapten Bagas menerima surat tugas baru. Ia dipindahkan ke Satuan Pengawasan Ekonomi Wilayah Barat, sebuah jabatan strategis yang memperluas medan juangnya. Ia berdiri di depan pasar Cikuray sebelum berangkat, memperhatikan tawa anak-anak yang berlari-lari, pedagang yang sibuk menata dagangan tanpa cemas. Ia tersenyum kecil. Setidaknya hari ini, mereka bisa bernapas tanpa takut. Langkahnya mantap meninggalkan Garut, tapi tekadnya tak pernah surut. Selama masih ada yang menindas, selama sistem gelap masih hidup, tugasnya belum selesai. Ini bukan akhir. Ini awal dari perlawanan yang lebih besar. Dani, sang wartawan investigasi, duduk di depan layar komputer dengan mata yang tak pernah lelah menatap bukti-bukti yang terkumpul. Rekaman jeritan Maya, tangkapan layar CCTV yang diselamatkan Aldi, dan pengakuan hati-hati dari sumber-sumber yang takut bersuara, menjadi bahan bakar api perjuangan mereka. Dengan penuh keberanian, Dani menyiarkan wawancara eksklusif bersama Aldi melalui platform berita daring, membuka tabir kekejaman yang selama ini tersembunyi di balik tembok polsek. Tekanan publik yang kian membesar memaksa Propam, Divisi Pengawasan Internal Kepolisian, turun tangan melakukan penyelidikan resmi. Namun, 3 dari 4 polisi yang terlibat langsung dalam penyiksaan dan penyalahgunaan wewenang itu menghilang begitu saja, seolah menelan bumi. Sementara 1 pelaku lain masih dicari. Keadilan tampak berjalan dengan langkah yang berat dan penuh rintangan. Di tengah proses itu, tim investigasi yang dibentuk oleh Dani bersama Busari dan beberapa relawan akhirnya berhasil menemukan lokasi persembunyian Maya. Kondisinya sangat memprihatinkan. Maya ditemukan dalam keadaan kritis, tubuhnya lemah dan penuh bekas luka yang mengerikan. Dengan penuh kesabaran dan cinta, mereka menyelamatkannya, membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Di depan kamera yang merekam setiap detik perjuangan itu, Maya dengan suara lemah namun tegar berkata, "Aku bukan satu-satunya korban di balik tembok itu. Ada banyak seperti aku yang masih terdiam karena takut." Pernyataan itu mengguncang hati banyak orang, menyalakan api solidaritas dan mendorong lebih banyak suara untuk berani bersuara melawan ketidakadilan. Ruangan pengadilan dipenuhi suasana tegang saat sidang dimulai. Maya duduk di kursi saksi dengan wajah yang penuh keteguhan. Meski matanya sesekali berkaca-kaca mengingat penderitaan yang pernah dialaminya. Dengan suara yang lantang dan penuh keberanian, ia memberikan kesaksiannya, mengungkap detail penyiksaan dan pelecehan yang dialaminya di balik jeruji polsek. Bukti-bukti kuat yang disiapkan oleh tim hukum semakin memperkuat kasusnya. Saksi lain yang juga mantan tahanan, Rina, muncul memberikan kesaksian yang serupa,
menyebutkan pelecehan dan intimidasi yang kerap terjadi di tempat itu. Suara mereka berdua menjadi penggugah hati banyak pihak, membuktikan bahwa kasus ini bukanlah insiden tunggal, melainkan bagian dari sistem yang rusak. Di tengah sidang, Brigadir Roni berdiri membela diri, mencoba mengelak dengan alasan, "Saya hanya menjalankan perintah." Namun, argumennya gagal menghapus fakta-fakta yang telah terungkap. Para hakim tampak serius menimbang setiap bukti dan kesaksian. Ketika suasana mulai memanas, tiba-tiba lampu di ruang sidang padam secara mendadak. Kekacauan pun terjadi. Seorang pria misterius mencoba menyerang Maya. Namun dengan cepat petugas LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, bertindak sigap, mencegah insiden yang bisa berakibat fatal. Peristiwa ini membuka tabir lebih dalam. Ternyata ada konspirasi besar yang melibatkan oknum petinggi polisi, berupaya membungkam suara kebenaran. Ketegangan semakin memuncak, dan sidang ini menjadi titik balik perjuangan Maya. Keadilan tampak di ujung jalan, namun bahaya masih mengintai di balik bayang-bayang. Vonis dijatuhkan dalam ruang sidang yang penuh harap dan ketegangan. 3 pelaku utama yang terbukti melakukan kekerasan dan penyiksaan terhadap Maya dihukum seumur hidup, mendapat ganjaran atas perbuatan kejam mereka. Namun, rasa keadilan itu terasa tak utuh karena otak di balik sistem korup ini, sosok yang sebenarnya menggerakkan roda kekejaman, berhasil lolos dari jeratan hukum. Bayangan ketidakadilan itu membekas dalam hati Maya dan pendukungnya. Dengan dukungan dari LSM Internasional, Maya mendapat kesempatan memulai hidup baru di luar negeri. Jauh dari bayang-bayang kelam masa lalunya, ia bertekad untuk terus bersuara bagi mereka yang tidak bisa. Setiap tahun, melalui media sosial, Maya menulis pesan-pesan penuh semangat. "Aku tetap bersuara, agar yang lain tak perlu menderita seperti aku." Perjuangannya menjadi simbol perlawanan terhadap kekerasan sistematis dalam institusi kepolisian yang selama ini sulit disentuh. Kasus Maya memicu reformasi besar, membuka mata publik dan menekan lembaga hukum untuk berubah. Meski perjalanan panjang menuju keadilan sejati masih jauh, keberanian Maya menyalakan harapan baru. Malam yang kelam itu kini berubah menjadi cahaya perjuangan, menuntun banyak korban lain untuk berdiri dan bersuara. Keadilan yang sempurna mungkin belum tiba, tapi api perlawanan sudah menyala terang, membakar kegelapan yang selama ini membungkam mereka.